Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada saat ini saya akan memberikan materi pengelolaan supervisi manajerial. Seperti biasa, target kompetensi Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu bisa menerapkan metode dan teknik supervisi manajerial dalam pembinaan sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan tupoksinya. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat menyusun laporan pembinaan guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, bisa mengembangkan keterampilan sikap dan perilaku kewirausahaan dalam mendukung pencapaian standar nasional pendidikan di sekolah. Indikatornya adalah yang pertama, mengidentifikasi metode dan teknik prinsip-prinsip supervisi. Yang kedua, menyusun metode kerja dan instrumen pelaksanaan supervisi. Yang ketiga, menyusun laporan hasil pengawasan sekolah serta bimbingan dan pelatihan. Yang keempat, menyusun rencana supervisi manajerial atau RPM untuk pembinaan kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan. Yang kelima, menyusun rencana supervisi manajerial RPM untuk pembinaan kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah. Yang keenam, menyusun rencana supervisi manajerial untuk pembinaan guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan pelaksanaan tugas pokok. Yang ketujuh, melaksanakan pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan, mulai dari penyusunan instrumen, penghimpunan data, pengolahan data, dan tindak lanjut. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program pengawasan sekolah serta bimbingan dan pelatihan. Ruang lingkup materi yang pertama adalah penggunaan metode teknik supervisi manajerial dalam pembinaan sekolah. Yang kedua, pelaksanaan program pengawasan manajerial. Yang ketiga, penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan manajerial. Yang keempat, pembimbingan dan pelatihan dalam pengelolaan kewirausahaan sekolah. Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu bisa melihat map modul daripada B2 tentang supervisi manajerial. Nanti Bapak Ibu bisa melihat slide ini dan Bapak Ibu bisa menurunkan slide ini. Jadi Bapak Ibu di kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu bisa ada 4 tahap. Ada kegiatan pembelajaran yang pertama, ini Bapak Ibu bisa lihat, kemudian ada pembelajaran yang kedua, Bapak Ibu bisa menurunkan slide-nya nanti. Kemudian ada pembelajaran ketiga, ada pembelajaran keempat. Kegiatan pembelajaran pertama tentang implementasi metode dan teknik supervisi manajerial. Tujuan, indikator, dan tagihannya. Tujuannya Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu setelah mempelajari ini bisa menguasai metode, teknik, dan supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Indikatornya Bapak Ibu bisa dilihat daripada nantinya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi metode, teknik, dan supervisi manajerial dan prinsip-prinsip. Kemudian Bapak Ibu bisa mengimplementasikan metode, teknik, dan prinsip supervisi manajerial, menyusun program pengawasan, menyusun metode kerja, dan instrumen pelaksanaan. Di tagihan, Bapak Ibu ada lembar kerja 01, nanti Bapak Ibu bisa mengisi. Lembar kerja 01 nanti Bapak Ibu itu tentang mengidentifikasi standar nasional pendidikan. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di halaman 38. Penjelasannya nanti di halaman 38. Kemudian lembar kerja kedua tentang program tahunan pengawasan.
Nah, itu yang lembar kerja 02A, program tahunan pengawasan. Sedangkan ada satu lagi lembar kerja 02B, itu tentang program semester pengawasan. Baru terakhir, lembar kerja ketiga, itu adalah format rencana pengawasan manajerial. Jadi ada 4 lembar kerja di sana ya tentang pembelajaran pertama kita ini. Aktivitas pembelajaran, Bapak Ibu, di kegiatan pertama ya, mengidentifikasi pemantauan komponen standar nasional pendidikan. Perhatikan data pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan tahun 2017 Sekolah X. Ini kegiatan lembar kerja pertama. Itu peserta dibagi menjadi 8 kelompok besar sesuai standar nasional pendidikan. Dalam kelompok tersebut terdiri dari kelompok-kelompok kecil, masing-masing 3 atau 4 orang peserta. Setiap kelompok melakukan identifikasi masing-masing standar nasional pendidikan dan tentukan aspek mana yang perlu dipantau oleh seorang pengawas sekolah. Buatlah hasil identifikasi pemantauan yang akan digunakan oleh pengawas sekolah untuk pemantauan ke sekolah binaannya melalui atau menggunakan LK01. Kemudian nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu diskusi, bisa Bapak Ibu presentasikan hasil kerja ya kepada teman-teman semua melalui online juga. Kemudian kegiatan kedua, ini tentang lembar kerja kedua, penyusunan program tahunan, ada program semester dari laporan hasil pemantauan pelaksanaan SNP. Setiap kelompok lakukanlah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data hasil pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan pada lembar kerja pertama, itu buatlah program tahunan, program semester, dan program rencana pengawasan manajerial hasil pelaksanaan pemantauan standar nasional pendidikan secara lengkap. Kelompok mengerjakan LK2A dan LK2B itu berdasarkan kelompok standar nasional pendidikan masing-masing berdasarkan format yang telah disediakan. Kegiatan pertama, kegiatan ketiga, itu dari kegiatan ketiga, menyusun rencana pengawasan manajerial. Setelah Bapak Ibu membaca materi di atas, kerjakan latihan dengan menggunakan LK03. Petunjuk kegiatan. Setiap kelompok lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kaji data program tahunan dan program semester di atas itu berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan. Yang kedua, buatlah rencana pengawasan manajerial, salah satu standar yang prioritas menurut Bapak Ibu. Penguatan dan refleksi, kegiatan pembelajaran pertama. Supervisi adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh pengawas sekolah atau madrasah dalam rangka membantu kepala sekolah ataupun madrasah, guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Jadi sangat penting kita melakukan supervisi manajerial di sekolah-sekolah. Supervisi manajerial itu adalah merupakan supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup dengan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia,
SDM, kependidikan, dan sumber daya lainnya. Prinsip-prinsip supervisi manajerial, yang pertama harus harmonis, yang kedua berkesinambungan, harus dilanjutkan ya. Jangan satu semester kita lakukan, kemudian satu semester berhenti. Tidak demikian. Jadi harus harmonis, berkesinambungan. Yang ketiga demokratis, yang keempat integral, yang kelima komprehensif, yang keenam konstruktif, dan yang ketujuh objektif. Metode daripada supervisi manajerial ini yang pertama adalah monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, yang kedua, fokus grup diskusi atau FGD. Yang ketiga adalah metode Delphi. Metode Delphi ini adalah metode yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja. Jadi ada beberapa pendapat dari orang-orang tentang bagaimana melakukan supervisi manajerial yang baik. Yang keempat adalah workshop. Dengan kita melakukan workshop, ya, kemungkinan supervisi manajerial di sekolah itu lebih berhasil. Teknik supervisi. Teknik supervisi ini ada yang individual, yang A, ya, masalah khusus dan bersifat perorangan. Jadi kita lakukan dengan individual. Yang kedua, fokus yang memiliki persoalan tertentu. Yang B adalah teknik supervisi kelompok. Itu kita lakukan dengan 2 orang atau lebih yang memiliki masalah, kebutuhan, dan kelemahan yang sama. Program pengawasan manajerial. Yang pertama adalah program pembinaan guru atau pembinaan kepala sekolah. Yang kedua, program pemantauan pelaksanaan SNP. Yang ketiga, program penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Yang keempat, program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru ataupun kepala sekolah. Di sini Bapak Ibu bisa kita lihat contoh format hasil program tahunan sebelumnya. Andaikan kita tahun lalu kita melakukan kegiatan, ini kita bisa melihat formatnya, ada nomor, ada kegiatan, apa yang kita lakukan, ada kegiatan, ada pemantauan di sana, ada pembinaan, ada bimbingan pelatihan, ya. Nah, ini bisa kita isi. Targetnya bagaimana? Nah, target yang kita capai. Target kita itu, misalkan target kita 90 sampai 100% terlaksana. Tapi ternyata ya itu enggak terlaksana, pencapaiannya berapa persen. Dari target dan pencapaian kita ini bisa melihat ya nantinya kendala apa yang kita hadapi di lapangan. Kendalanya kenapa? Apa sebabnya? Itu kendala. Kemudian tindak lanjut daripada kegiatan kita tadi yang terkendala, bagaimana tindak lanjut kita ke depannya. Ini contoh daripada format hasil program tahunan sebelumnya. Kemudian contoh format program semester supervisi manajerial. Aspek materi pengawasan, ya, di sini kita isi, ya, ini program semester, aspek materi pengawasan, ya, kemudian tujuan, kemudian sasaran, kemudian target keberhasilan, kemudian indikator keberhasilan, kemudian metode kerja kita, kemudian waktu dan tempatnya di mana. Ini contoh format program semester supervisi manajerial. Jadi aspek pengawasan, materi pengawasannya apakah kita memantau
Apakah kita membina, apakah kita membimbing atau pelatihan, ataukah kita memberikan penilaian. Ya, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa mengisi program semester dan yang seperti tadi. Jadi dari apa yang sudah kita pelajarin, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa membuka modul kedua tentang supervisi manajerial, pengelolaan supervisi manajerial itu ada di modul kedua. Nanti lembar demi lembar Bapak Ibu bisa buka itu, tapi halaman yang paling penting Bapak Ibu halaman 38 itu LK 1, LK 2 halaman 41, LK 2A 41, LK 2B halaman 41 juga, LK ketiga halaman 47. Dari LK-LK ini Bapak Ibu halaman selanjutnya Bapak Ibu pedomani untuk sebagai petunjuk Bapak Ibu mengisi lembar kerja tadinya itu. Jadi rangkuman ya dari apa yang kita pelajari sudah, supervisi manajerial adalah upaya untuk membina kepala sekolah dan warga sekolah dalam pengelolaan sekolah. Aktivitas supervisi manajerial yang A adalah membimbing penyusunan dan perumusan pedoman, panduan kebijakan atau program sekolah, memonitor hal-hal yang sudah jelas aturannya. Yang C, membina pelaksanaan yang perlu inisiatif sekolah. Dan D, mengevaluasi perangkat keterlaksanaan program. Kemudian, pengawas sekolah itu perlu memahami prinsip-prinsip, metode, dan teknik, serta menerapkannya sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai. Itu rangkuman ya Bapak Ibu. Sasaran supervisi manajerial adalah pengelolaan sekolah meliputi perencanaan, pelaksanaan rencana kerja, supervisi dan evaluasi, kepemimpinan dan SDM. Pengawas sekolah wajib menyusun program pengawasan sekolah serta bimbingan dan pelatihan kepala sekolah. Program pengawasan sekolah adalah program tahunan, itu memuat program semester dan rencana pengawasan manajerial tiap sekolah binaan. Jadi itu rangkuman dari materi kita yang kegiatan pembelajaran pertama ya Bapak Ibu. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran kedua. Pelaksanaan program pengawasan manajerial. Bapak Ibu bisa lihat dari slide ini apa tujuannya. Kemudian dari tujuan kita bisa melihat indikator pencapaian kompetensinya. Jadi dari sini membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan itu berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Indikatornya kita bisa membina kepala sekolah melaksanakan PPK dan MBS, membina program bimbingan konseling di sekolah, membina kepala sekolah dan guru dalam merefleksikan tupoksinya, melaksanakan pemantauan standar nasional pendidikan, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam pengelolaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya. Jadi dari indikator ini Bapak Ibu bisa nanti Bapak Ibu membuat ya atau mengisi lembar kerja 04 ya tentang mekanisme layanan bimbingan konseling. Kemudian LK5 tentang mekanisme pengelolaan layanan bimbingan konseling. Kemudian LK6 identifikasi masalah guru dan kepala sekolah. LK7 format perencanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah. LK8 format bimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam mengelola guru dan tenaga kependidikan. LK08A
format bimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam mengelola guru dan tenaga kependidikan. Jadi sana tadi sudah ada lembar kerja yang nantinya Bapak Ibu bisa mempelajarinya dan mengenai tugas nanti format mana yang Bapak Ibu isi nanti akan kita konsultasikan ya melalui grup kita. Langkah-langkah pembelajaran ya, pengkondisian curah pengalaman. Kegiatan pertama, mekanisme layanan dan pengelolaan BK. Kegiatan kedua, mekanisme pengelolaan BK. Kegiatan ketiga, identifikasi masalah guru dan kepala sekolah. Kegiatan keempat, merencanakan program pembinaan. Ya, dari kegiatan keempat, Bapak Ibu bisa ya jadi kegiatan kelima itu menyusun program bimbingan latihan kepala sekolah dalam pengelolaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya. Nanti Bapak Ibu dari kegiatan 5 itu bisa mengambil kesimpulan dan refleksi. Ada refleksi, ada simpulan. Aktivitas pembelajaran, kegiatan pertama, mekanisme layanan dan pengelolaan bimbingan konseling. Bapak Ibu di sini untuk kegiatan pertama buat kelompok ya, tiap-tiap kelompok itu terdiri dari 3 orang peserta. Mengenai kelompok ini nanti akan kita diskusikan ya, nah melalui WA. Apakah Bapak Ibu membuat kelompok seperti ini atau nanti ada ide lain ya, nanti saya akan berikan. Yang kedua, diskusikan peranan masing-masing pihak dalam mengoptimalkan layanan BK di sekolah dengan menggunakan LK4. Berdasarkan masing-masing peran tersebut pada LK04, buatlah skema mekanisme layanan bimbingan konseling dalam kertas plano. Lakukan window shopping. Nanti ini sebenarnya kalau kita ada pertemuan di kelas, ini bisa kita lakukan. Tapi karena pertemuan ini pertemuan melalui online, kita ini nanti akan saya berikan tugas-tugas bagi Bapak Ibu dengan metode yang lain lagi. Ya, kemudian kegiatan kedua, mekanisme pengelolaan BK. Diskusikan secara kelompok tentang mekanisme pengelolaan bimbingan konseling yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program yang berorientasi ke depan dengan menggunakan LK05. Tuliskan hasil kerja kelompok dalam kertas plano, lakukan window shopping. Nah, sama seperti yang kegiatan yang pertama tadi, nanti saya akan berikan tugas ya, mungkin dengan cara yang lain. Kegiatan ketiga, identifikasi masalah guru dan kepala sekolah. Cermati kasus SD Pelangi. Bersama kelompok lakukan identifikasi masalah guru dan kepala sekolah. Untuk membantu tugas ini gunakan LK6. Identifikasi masalah guru dan kepala sekolah. Presentasikan hasil kerja kelompok. Bapak Ibu, untuk kegiatan ketiga ini boleh nantinya Bapak Ibu cermati kasus SD Pelangi ya, nanti bersama kelompok lakukan identifikasi ya. Kemudian nanti untuk presentasi boleh Bapak Ibu menggunakan video ya, boleh mempresentasikan. Nah, jadi boleh menggunakan video, nanti dimasukkan ke dalam WA juga boleh. Ya, nanti kita bagi kelompoknya. Kegiatan keempat, merencanakan program pembinaan. Setelah melakukan identifikasi masalah terkait dengan kondisi guru dan kepala sekolah, selanjutnya pada LK06, rancanglah program pembinaan guru dan kepala sekolah
dengan menggunakan metode, teknik, dan pendekatan yang tepat dengan menggunakan tabel pada LK07. Jadi Bapak Ibu, nanti kita tugaskan ya. Tidak semua LK yang saya berikan, tapi nanti kita pilih yang mana yang paling penting di antara LK-LK ini semua. Kegiatan kelima, menyusun program pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam pengelolaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Secara berkelompok, susunlah program dan rencana kegiatan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam pengelolaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan menggunakan LK 08A dan 08B. Penguatan dan refleksi. Penggunaan metode dan teknik supervisi manajerial dalam pembinaan sekolah ataupun madrasah. Pengertiannya, supervisi adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh pengawas sekolah atau madrasah dalam rangka membantu kepala sekolah ataupun madrasah, guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan pembelajaran. Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan penilaian, pengembangan, kompetensi sumber daya manusia, dan kependidikan dan sumber daya lainnya. Bapak Ibu, ini ada tabel program pengawasan manajerial. Di mana program pengawasan manajerial itu adalah merupakan pengawasan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas, baik itu pemantauan, pembinaan, bimbingan pelatihan, penilaian, pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah dalam mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Pelaksanaan pengawas itu ada pemantauan, ada pembinaan, ada penilaian kinerja, ada pembimbingan dan pelatihan profesional. Pembimbingan dan pelatihan ini untuk guru, ya, ada untuk kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk guru, tujuannya adalah peningkatan mutu dalam proses pembelajaran, sedangkan untuk kepala sekolah dan tenaga pendidik lainnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sekolah dalam mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Kalau yang untuk guru itu dinamakan supervisi akademik. Sedangkan untuk kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya itu dikatakan dengan supervisi manajerial. Jadi pengawasan manajerial adalah pemantauan, pembinaan, BIMLAD, dan penilaian. Pemantauan kegiatan untuk mengetahui terlaksananya standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan menemukan hambatan-hambatan. Sedangkan pembinaan adalah kegiatan pengawasan dalam peningkatan kompetensi kerja sekolah dan tendik lainnya pada satuan pendidikan binaan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan. BIMLAD adalah kegiatan BIMLAD, kepala sekolah dan tendik lainnya dalam pengelolaan sekolah. Penilaian adalah penilaian kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan. Prinsip supervisi manajerial adalah harmonis, berkesinambungan, demokratis, integral, komprehensif, konstruktif, dan objektif. Jadi metode supervisi manajerial tadi sudah saya katakan ada 4, ya. Seperti yang pertama tadi, monitoring, diskusi, fokus grup diskusi, metode terapi, dan workshop. Teknik supervisi manajerial tadi sudah saya jelaskan juga.
Nah, ini tentang penyusunan program kepengawasan. Pembinaan, pengelolaan, dan administrasi sekolah berdasarkan manajemen mutu. Ada di sana kepemimpinan, ya. Nah, jadi sini nampak gambar, ada perencanaan, ada pelaksanaan rencana kerja, ada pengawasan dan evaluasi. Jadi bila pemimpinnya bagus, ya, pengawasnya bagus, ya, merencanakan, kepala sekolah merencanakan dengan baik dan melaksanakan kinerja dengan baik, maka nanti pengawasan dan evaluasinya akan baik pula. Di perencanaan program ada visi misi sekolah, tujuan sekolah, rencana kerja sekolah, perencanaan program, visi misi sekolah itu sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah, madrasah, dan segenap pihak yang berkepentingan atau pengembangan mutu. Ini perencanaan program, ya. Di sini ada tujuan sekolah, ya, bagaimana menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai, mengacu pada visi misi dan tujuan, mengacu pada SKL, mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, disosialisasikan kepada warga sekolah. Perencanaan program lanjutan rencana kerja sekolah atau madrasah, ada RKJM, rencana kerja jangka menengah, ya, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Kemudian rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah dan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja menengah. Bapak Ibu, selanjutnya ya ini sama lanjutan, ya. Kemudian rencana kerja jangka menengah RKJM. Contohnya sistematika penyusunan RKJM. Di sini ada cover, ada halaman judul, logo sekolah, judul, tahun pelajaran, alamat sekolah, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Kemudian masuk ke bab 1. Bab 1 ada pendahuluan. Pendahuluan ini diisi dengan latar belakang, landasan, maksud dan tujuan, metode penyusunan, kerangka pemikiran, sistematika penulisan. Bab 2 kondisi umum. Ya, kondisi masa lalu bagaimana keadaan sekolah. Kemudian yang B kondisi sekarang. Yang C, tantangan yang dihadapi. Itu isi daripada bab 2. Bab 3, rencana strategis, ada visi, ada misi, ada tujuan sekolah, ada tantangan yang nyata, kemudian sasaran sekolah, kemudian identifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan setiap sasaran, kemudian analisis SWOT. Ya, SWOT, apa kelemahannya, apa kekuatannya, strength, ya. Kemudian alternatif langkah pemecahan masalah persoalan. Yang H, yang I menyusun program peningkatan mutu. Yang J jadwal kegiatan. Yang K anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Bab 4 adalah penutup dan diisi dengan lampiran-lampiran. Bapak Ibu, selanjutnya rencana kerja RKT. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana, ya, contoh daripada sistematika penyusunan RKT. Di halaman A, di yang pertama, cover, logo, judul, tahun pelajaran, alamat sekolah. Yang kedua, lembar pengesahan, rumusan kalimat pengesahan,
kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, ya. Bab 1, pendahuluan, latar belakang, landasan, tujuan. Bab 2, data sekolah dan hasil program kerja tahun sebelumnya. Data sekolah, data pendidik dan tenaga kependidikan, data peserta didik, data komite sekolah, data sarana prasarana, dan seterusnya, hasil program tahun sebelumnya. Ya, ini RKT ya. Tadi sudah bab 1, bab 2. Bab 3, organisasi sekolah, yang A, struktur organisasi, rincian tugas. Bab 4, rencana kegiatan tahun, jadwal kegiatan. Bab 5, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Bab 6, penutup. Bapak Ibu, ini contoh format daripada hasil program tahun sebelumnya. Ada nomor, ada kegiatan, target, pencapaian, kendala, tindak lanjut. Ya, contoh format rencana kegiatan, ya. Sasaran, ya. Jenis kegiatan, target, metode, bahan atau alat, penanggung jawab, waktu pelaksanaan. Kemudian selanjutnya adalah contoh format RKAS. Ya. Rencana kerja, anggaran sekolah ataupun madrasah. Ya, ada standar, ada program dan kegiatan, ada satuan dan volume. Ya, sumber dana, alokasi anggaran, rutin, dana BOS, ya. BKSM, USKM, ya. Kemudian dari blok grant, sumber lain, jumlahnya. Rangkuman, pengawas sekolah wajib membina kepala sekolah dalam pelaksanaan PPK dan MBS, memiliki program bimbingan konseling yang terstruktur. Mekanisme pengelolaan bimbingan dan konseling ditata dan mencakup tahapan analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam pengelolaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Pengawas itu membuat perencanaan mengikuti format sesuai standar. Kegiatan pembelajaran ketiga, penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan sekolah. Bapak Ibu, untuk ini Bapak Ibu bisa melihat ya langkah-langkah pembelajarannya. Ya, ini slide ini. Ya, sampai dengan yang kegiatan kedua, penyusunan laporan evaluasi Bimlat Kepala Sekolah. Kegiatan pertama, menyusun laporan hasil pemantauan 8 Standar Nasional Pendidikan. Ya, Bapak Ibu cermati slide ini. Ya, setiap kelompok lakukan. Ini kalau tugas nanti saya akan berikan. Ya. Boleh Bapak Ibu baca dulu ya, nanti mana yang cocok nanti akan saya berikan tugas untuk Bapak Ibu. Menyusun laporan evaluasi Bimlat Kepala Sekolah dalam penyusunan program. Cermati laporan-laporan evaluasi Bimlat Kepala Sekolah dalam penyusunan program yang belum tuntas. Lakukan analisis kesenjangan untuk menentukan alternatif, solusi, simpulan dan tindak lanjut. Penguatan materi dan refleksi. Laporan pengawasan sekolah itu meliputi laporan pembinaan guru kepala sekolah, laporan pemantauan standar nasional pendidikan, laporan validasi ataupun verifikasi pelaksanaan PKG dan PKKS,
laporan evaluasi pelaksanaan program pengawasan di sekolah binaan, laporan BIMLAT profesional guru dan kepala sekolah, laporan BIMLAT kepala sekolah dalam menyusun program sekolah. Yang ketujuh, laporan evaluasi pelaksanaan BIMLAT guru dan kepala sekolah. Sistematika laporan hasil kepengawasan, ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Ada bab 1, ya. Bab 1 terdiri dari latar belakang, fokus masalah, tujuan dan sasaran kepengawasan, tugas pokok ruang lingkup kepengawasan. Bab 2, kerangka pikir dan pemecahan masalah. Bab 3, pendekatan dan metode. Bab 4, hasil pengawasan. Ya, di hasil pengawasan yaitu hasil pembinaan, pemantauan dan penilaian. Yang B, pembahasan hasil. Bab 5, penutup, ya, simpulan, ya, kemudian rekomendasi. Lampiran-lampiran, ada surat tugas pengawas, surat keterangan, daftar hadir guru, contoh-contoh instrumen yang telah terisi ataupun diolah, dan yang lain-lain. Ya, ini untuk rencana tindak lanjut untuk OJL. Ini untuk on the job learning, ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu, ya. Ini karena kita tidak 2 kali pertemuannya, karena kita langsung 1 bulan, ya. Tidak ada OJL, IST, ya. Nah, jadi tugas ini Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama ini saja. Rangkuman, penyusunan laporan pengawasan dilakukan untuk menginformasikan keterlaksanaan dan keberhasilan program yang telah dibuat, serta memberikan gambaran tentang peningkatan mutu sekolah setelah dilaksanakannya kegiatan pengawasan sekolah. Laporan hasil pengawasan sekolah, ya, pengawas dapat menentukan kekuatan dan kelemahan sekolah binaan yang merupakan dasar untuk penyusunan program pengawasan sekolah berikutnya. Program tahunan dan program semester. Kegiatan pembelajaran keempat mengenai pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan sekolah. Ya, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu slide ini, ya, tujuan, indikatornya, tagihannya. Lembar kerjanya nanti saya akan berikan di tahap berikutnya mana yang Bapak Ibu buat. Ada LK 11A, 11B, 11C dan 11D. Nanti akan saya tentukan. Ya, mengenai langkah-langkah pembelajaran, ya, ini dengan PBL, ya. Kalau ini, ya, ini bisa kita lakukan untuk di dalam kelas. Tapi kalau ini kan online, jadi tidak mungkin kita lakukan yang seperti ini. Ya, ini mengenai curah pendapat. Kegiatan pertama, pemetaan potensi dan program kewirausahaan. Ya, bacalah kasus pada modul. Bapak Ibu baca di modul kedua tentang supervisi, pengelolaan supervisi manajerial tentang kewirausahaan. Pemetaan potensi dan program kewirausahaan sekolah. Bacalah kasus pada modul, peserta dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 8 orang, tuliskan hasil pemetaan dan program pengembangan kewirausahaan sekolah pada kertas plano dengan menggunakan format LK 11A, 11B, 11C, dan 11D. Tempelkan hasil diskusi masing-masing kelompok, bandingkan hasil dengan kelompok lain, menilai dan memberikan masukan. Bapak Ibu, enaknya kalau kita
belajar di dalam kelas lebih seru lagi dibanding ini. Tapi ya ini karena sedang masa seperti ini, maka kita mengikutinya ya dengan online. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap belajar. Udah Bapak Ibu, ini kegiatan role play program kewirausahaan sekolah. Ini nggak mungkin kita lakukan, satu orang sebagai pengawas, pembina, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dewan pendidikan, dan komite sekolah. Penguatan konsep dan pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan sekolah adalah proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan inovatif yang dapat bermanfaat dalam menciptakan peluang-peluang baru dan menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih bagi sekolah maupun bagi lingkungan. Materi kewirausahaan sekolah. Ya, integrasi kewirausahaan dalam mencapai 8 standar nasional pendidikan, tanggung jawab kepala sekolah dalam menjalankan tupoksi pengelolaan kewirausahaan sekolah, peran supervisi pengawas dalam meningkatkan kualitas pengembangan kewirausahaan sekolah, pengertian kewirausahaan sekolah, perbedaan kewirausahaan tradisional dan kontemporer. Ya, jadi Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu lihat di mana perbedaan kewirausahaan. Ya. Ini juga perbedaannya. Ya, juga ini perbedaannya. Refleksi bagaimana peranan makna pembelajaran program pembimbingan dan pelatihan pengelolaan kewirausahaan sekolah bagi saudara. Apa manfaat saudara peroleh dalam pembelajaran program pembimbingan dan pelatihan? Ya, Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu jawab nantinya. Ini daftar tagihan kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran pertama pendahuluan. Kegiatannya 2 jam ya. Kegiatannya mengidentifikasi pemantauan komponen SNP, ya, lembar kerjanya 01 ya, dan seterusnya sampai ke bawah. Bapak Ibu bisa melihatnya. Ya, 11A, 11B sampai 11D. Ya. Bapak Ibu, demikian ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu lebih semangat lagi untuk pembelajaran berikutnya. Selamat berpisah. Insya Allah kita ketemu lagi pada materi yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.